Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Markus, kita akan menemukan 2 kali Tuhan Yesus menggandakan roti. Jadi 2 kali. Yang pertama itu Tuhan Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang, dan kita bisa melihatnya di bab 6 ayat 30 sampai dengan 44. Kemudian yang kedua, Yesus menggandakan roti untuk 4.000 orang. Itu kita bisa lihat di bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kita akan melihat 2 mukjizat penggandaan roti ini. Kita lihat dulu yang Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang. Peristiwa ini terjadi setelah para murid kembali dari tugas yang diberikan oleh Yesus kepada mereka, memberitakan datangnya kerajaan surga. Mereka kembali, mereka bertemu dengan Yesus, dan kemudian Yesus ingin mengajak mereka menyepi untuk beristirahat. Mereka naik perahu, pergi ke seberang danau. Sekali lagi tujuannya adalah supaya para murid beristirahat. Tetapi yang kemudian terjadi kita bisa lihat di ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Begitu Yesus mendarat, orang banyak sudah menunggu dia. Untuk apa? Tentu saja untuk mendengarkan apa yang akan diajarkan Yesus. Mereka ingin mendengar Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, mengajar mereka. Dan melihat orang banyak itu, kita lihat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus tidak diam. Hal pertama yang dilakukan oleh Yesus itu adalah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, tidak diceritakan apa saja yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah menyediakan makan untuk mereka. Mereka sudah pergi jauh ya. Yesus menyeberang danau dengan perahu. Orang banyak itu pergi ke tempat itu dengan menyusur pantai danau, jalan kaki. Wajar kalau kemudian mereka lelah dan kemudian mereka juga lapar. Nah, ketika hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Para murid mengusulkan kepada Yesus supaya Yesus menyuruh orang-orang banyak itu membeli makanan di kampung dan di desa sekitar itu. Tetapi kemudian jawaban Yesus membuat para murid kaget itu ya. Tetapi Yesus menjawab begini, "Kamu harus memberi mereka makan." Tidak terbayang oleh para murid, Yesus menyuruh mereka memberi makan begitu banyak orang. Karena itu mereka pun berkata, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" 200 dinar. Nah, dalam Injil Matius bab 20
itu dikatakan bahwa 1 dinar itu adalah upah untuk 1 hari bekerja. Kalau 200 dinar itu sama dengan upah untuk 200 hari kerja. Dan kita bisa membayangkan ini jumlah yang banyak ya. Jadi para murid menduga Yesus menyuruh mereka membeli roti dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi kemudian Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka ya. Yesus justru bertanya kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Lalu para murid itu memeriksa perbekalan mereka, dan yang mereka temukan adalah 5 roti dan 2 ikan. Jumlah ini tidak ada artinya untuk 5.000 orang itu. 5 roti, 2 ikan. Nah, ini hanya bekal yang mungkin dimakan hanya oleh 1 atau 2 orang. Bagaimana mungkin roti yang seperti ini disajikan untuk 5.000 orang? Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi kemudian Yesus justru menyuruh para muridnya supaya menyuruh orang banyak itu berkelompok-kelompok di atas rumput. Dan mereka kemudian pun duduk dalam kelompok-kelompok. Lihat, ada yang dalam satu kelompok 100 orang, ada yang 50 orang. Nah kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya murid-murid itu membagikan roti itu kepada orang banyak yang sudah duduk itu. Nah tentu saja Yesus juga meminta supaya para murid membagi-bagikan ikan itu. Nah ikan itu dengan roti ya dibagikan. Roti dan ikan diambil. Tetapi jumlah tidak berkurang. Nah, ada yang menjelaskan mukjizat ini dengan mengatakan Yesus memberi motivasi menggerakkan orang-orang supaya mengeluarkan perbekalannya lalu membagi-bagikannya kepada teman-temannya. Tetapi penjelasan seperti ini sulit dimengerti. Kalau itu yang dipahami, maka pertanyaannya, kalau begitu apakah Yesus membuat mukjizat? Tidak. Yesus hanya memberikan motivasi, menggerakkan orang untuk membagi makanan yang mereka bawa. Nah kemudian, kalau penjelasannya seperti ini, 12 bakul potongan roti dan ikan, itu juga harus diabaikan. Orang membawa bekal. Dan sebenarnya mereka tidak siap untuk pergi dengan perbekalan ya. Sehingga sisa 12 bakul tidak mungkin terjadi kalau Yesus hanya menggerakkan orang untuk berbagi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Yesus membuat roti yang hanya berjumlah 5, membuat ikan yang hanya berjumlah 2 itu menjadi banyak. Diambil, tetapi ikan dan roti tidak berkurang. Nah, di sini kita melihat Yesus menyediakan roti dan ikan untuk 5.000 orang. Nah, sesudah itu lihat semuanya makan sampai kenyang. Dan saudara-saudara, kita justru bisa melihat kelimpahan roti dan ikan yang dibuat oleh Yesus. 5.000 orang laki-laki dalam keadaan lapar dibuat kenyang oleh Yesus dengan roti dan ikan. Nah, di ayat 43 dikatakan begini.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Lalu di ayat 44 dikatakan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Jumlah yang sekali lagi luar biasa banyak. Yesus menyediakan makanan yang berlimpah untuk mereka. Baik, sekarang kita beralih ke Yesus yang menyediakan makan untuk 4.000 orang. Di bab 8 Injil Markus ya, ayat 1 dikatakan begini. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Yesus berhadapan dengan orang banyak. Dan orang banyak ini sudah 3 hari ikut Yesus. Rasanya aneh kalau sampai ada orang yang mau mendengarkan Yesus, lalu membawa perbekalan sampai atau untuk waktu 3 hari. Mereka tidak siap dengan perbekalan, itu yang pasti. Mereka ikut Yesus, mereka mendengarkan Yesus, mereka senang, sampai mereka mengabaikan, tidak memikirkan perbekalan mereka. Nah, melihat mereka itu, Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus melihat, tidak mungkin aku menyuruh mereka pergi, pulang ke rumah mereka. Kalau aku menyuruh mereka pergi, kembali ke rumah mereka, bisa jadi mereka justru akan rebah di jalan karena tidak punya tenaga. Nah, para murid yang mendengar ucapan Yesus itu kemudian berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Para murid melihat tidak ada kemungkinan untuk menyediakan makanan untuk orang yang begitu banyak ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Kamu punya berapa roti? Lalu para murid menjawab, kami hanya punya 7 roti. Nah, kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Dan kemudian Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan di ayat 7 dikatakan bahwa mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia, ini Yesus ya, menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kita bisa membayangkan, orang ini sudah 3 hari ikut Yesus, mereka sudah kehabisan bekal, dan kepada mereka sekarang disediakan roti, dan mereka boleh makan sepuasnya. Terbayang atau bisa dibayangkan, mereka makan banyak. Itu berarti roti yang disediakan oleh Yesus itu jumlahnya besar. Dan lihat, mereka makan sampai kenyang. Belum selesai. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. 4.000 orang
yang dalam keadaan lapar makan roti sampai kenyang. Nah, kemudian sesudah mereka semua kenyang, Yesus menyuruh mereka pulang. Ingat kembali, Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Yesus menyediakan makan untuk mereka, mereka makan sampai kenyang, dan sesudah itu barulah Yesus menyuruh mereka pulang. Nah, saudara-saudara, apa yang mau ditunjukkan oleh Yesus dengan menyediakan roti dalam jumlah yang sangat besar ini? Yesus tidak mau hanya membuat orang kagum, senang mendapatkan roti, supaya mereka nanti datang lagi, Yesus memberi mereka roti lagi. Bukan. Apa yang dikerjakan oleh Yesus ini erat berkaitan dengan datangnya kerajaan Allah. Dalam hal ini, kita perlu mengingat kembali kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu, Mesias akan bertindak sebagai raja. Nah, kalau kita melihat kembali apa yang dikatakan di dalam kitab Amos, bab 9 ayat 11 sampai dengan 15, kita bisa melihat kaitan antara roti dalam jumlah yang besar ini dengan jati diri Yesus sebagai Mesias. Di dalam Amos bab 9 ini dikatakan begini, ini khususnya di ayat 13 ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Mukjizat ini memiliki makna yang sama dengan Yesus yang mengubah air menjadi anggur ya. Dan kita perhatikan sekarang kalimat ini. Pembajak akan menyusul penuai. Ini terjadi bukan karena penuainya malas sehingga lambat menuai ya. Tetapi yang kita lihat sebenarnya adalah panen yang begitu melimpah, panen gandum yang melimpah, sehingga para penuai harus meluangkan banyak waktu untuk menuai gandum. Yang kemudian terjadi, para penuai belum selesai menuai gandum karena banyaknya, waktu untuk membajak sudah tiba. Sehingga kita lihat pembajak menyusul penuai. Nah, apa yang dikatakan di dalam kitab Amos ini sesungguhnya adalah nubuat mengenai Mesias. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Inilah yang awalnya disebut sebagai kerajaan Allah. Nah, anak Daud, keturunan Daud yang akan menjadi raja, itu akan diberi gelar Mesias. Dan ketika Mesias datang, akan ada kelimpahan gandum. Saudara-saudara, di dalam Injil tadi yang kita lihat adalah roti dalam jumlah yang sangat banyak. Roti dibuat dari gandum. Nah, kemudian kelimpahan roti itu sama dengan kelimpahan gandum. Kelimpahan gandum adalah tanda Mesias datang. Tanda kalau kerajaan Allah sudah datang. Dengan menggandakan roti, membuat kelimpahan roti, Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia yang adalah Raja dalam kerajaan Allah. Terpujilah Allah, Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita,
dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.